Ya, kita harus paham dulu, dalam per-MTQ-an itu ada yang disebut panitia penyelenggara, ada panitia pelaksana, kelihatannya mirip-mirip tapi tidak sama, ya. Penyelenggara, ada pelaksana, ada tim rekrutmen, yang tim rekrutmen itu nanti berfungsi sebagai dewan pengawas. Jadi tim yang merekrut dewan hakim itu otomatis nanti menjadi pengawas. Lalu ada dewan hakim, kita harus paham membedakan antara dewan hakim dengan majelis hakim. Berbeda. Ya. Kalau dewan hakim itu keseluruhan hakim yang bertugas itu disebut dewan hakim. Kalau majelis hakim itu adalah hakim yang bertugas pada satu cabang musabaqah. Jadi ketika orang mengatakan ketua majelis hakim, ketua dewan hakim, dua hal yang berbeda. Jadi ketua dewan hakim itu yang mengetuai seluruh hakim yang bertugas pada saat itu, tapi kalau ketua majelis hakim yang mengetuai satu cabang yang dilombakan. Panitia penyelenggara itu adalah panitia penyelenggara yang berada pada tingkat atas. Kalau untuk nasional itu berada di pusat, dalam hal ini Kementerian Agama, meskipun nanti sebagian orangnya ada di provinsi. Lebih banyak pada masalah-masalah kebijakan. Tapi kalau panitia pelaksana adalah panitia yang melaksanakan tugas secara langsung, secara rinci dan seterusnya. Itu ada panitia pelaksana. Saya gambarkan begini. Kalau MTQ nasional, panitia penyelenggara itu adanya di pusat, Kementerian Agama. Kalau panitia pelaksana adanya di provinsi yang menjadi tuan rumah MTQ itu. Kalau tingkat di bawahnya, tingkat provinsi, panitia penyelenggara adanya di kota provinsi, dalam hal ini yang mengeluarkan nanti SK-nya adalah gubernur. Kalau panitia pelaksananya adalah yang berada di kabupaten atau kota di mana MTQ itu diselenggarakan. Nah, ini kita bisa membedakan. Lalu ada panitra. Lanjut. Slide-nya. Ya. Karena saya ingin ada ruang untuk tanya jawab lebih banyak. Jadi saya cepat-cepat saja. Oh ya, mohon maaf saya lupa menyapa Bapak Ibu yang ada dalam ruangan ini maupun yang ada di Zoom meeting. Biasanya di Zoom meeting itu lebih banyak daripada yang hadir langsung. Mudah-mudahan suara saya bisa terdengar oleh para peserta di Zoom meeting. Syarat Dewan Hakim berdasarkan PMA nomor 15 tahun 2019, ya, nah, itu harus diingat juga itu. Satu, memiliki integritas. Ini integritas sih pembicaranya panjang. Nah, tapi nanti akan kita rinci yang ada dalam buku pedoman. Tapi saya ingin mengatakan bahwa pekerjaan apapun, terutama pekerjaan profesional, itu mesti ada, paling tidak ada dua hal yang mesti dimiliki. Satu, integritas, dan yang kedua, profesionalitas. Itu sebabnya mengapa misalnya Nabiullah Yusuf alaihissalam ketika dia meminta jabatan karena sudah melihat kebobrokan di negeri pada saat itu, dia mengajukan diri.
jadikan saya sebagai bendaharawan negara. Kenapa? Inni hafidhun alim. Saya, hafidh itu bisa menjaga, itu kalau bahasanya integritas itu. Bisa menjaga harta benda, aset-aset negara, bisa mengelolanya dengan baik, amanah, jujur, hafidh. Dan alim itu sebagai wakil dari profesionalitas. Bapak Ibu, apa bedanya profesional dengan amatir? Beda. Guru itu profesional, dokter itu profesional, hakim itu profesional. Kalau seorang profesional, dia langsung bisa mengetahui rincian tugasnya tanpa harus banyak bertanya. Dia paham sudut-sudut apapun tugas-tugasnya, dia tahu. Seorang dokter itu profesional. Jika ada pasien, misalnya, ini kena usus buntu misalnya. Dok, ini ada pasiennya usus buntu setelah diagnosis. Dokter itu tidak akan bertanya lagi, mau diapakan? Tindakannya apa? Dia sudah tahu, terukur pekerjaannya itu. Kalau dia harus dioperasi, dia nggak tanya lagi, bagian mana yang dioperasi ya? Apakah di kepalanya, apakah di lehernya, atau di perutnya? Dia tidak bertanya lagi, pakai apa untuk mengoperasi itu? Apa pakai pisau atau pakai gergaji? Karena dia profesional. Seorang guru diberitahu Anda mengajar misalnya apa? Fikih. Di mana? Di kelas 1 aliyah. Dia tidak bertanya lagi apa yang harus diajarkan, karena dia sudah paham kurikulumnya, dia sudah paham bagaimana dia bekerja. Begitu juga hakim yang profesional, dia sudah tahu tugasnya ketika diminta untuk menjadi hakim bidang tajwid. Misalnya, dia tidak tanya lagi itu. Dia harus sudah tahu pekerjaannya. Dia nggak tanya lagi bagaimana nanti menilainya kalau ada salah jali, ada salah khafi. Dia sudah tahu persis karena dia seorang profesional. Jadi harus ada 2 syarat minimal dalam setiap tugas penting: integritas dan profesionalitas. Begitu juga Nabiullah Musa alaihissalam ketika dia mau dipekerjakan oleh Syekh Madian, yang sebagian ahli tafsir mengatakan itu adalah Nabi Syuaib yang menjadi mertuanya nanti. Ya. Apa dia bilang? Anaknya Nabi Syuaib itu mengatakan, inna khaira man istajartal qawiyul amin. Ya, itu ada 2 di situ, al-qawi, al-amin. Al-qawi itu karena yang diperlukan pada saat itu adalah orang yang kuat, yang bisa membantu menggeserkan batu. Jadi sebetulnya Bapak Ibu, saya sudah lihat di Musa Spring itu, di Jordan itu. Kan ceritanya itu ketika Nabi Musa, ada 2 orang berantem. Dilerai oleh Musa. Yang satunya ngeyel. Akhirnya ditinju itu. Langsung plak, mati. Nah. Terus Nabi Musa diminta keluar. Kenapa? Karena yang mati itu adalah etnis Firaun. Orang setempat, penduduk setempat, kalau Anda tidak lari keluar, maka kami akan jadi bulan-bulanan satu komunitas itu. Maka Nabi Musa ingin menyelamatkan saudara-saudaranya satu negeri itu, maka dia keluar, pergilah ke luar Mesir, dan itu nyampainya di Jordan itu. Saya lihat itu bentuk airnya. Airnya sampai sekarang masih ada. Jadi itu keluar dari gunung, cuma
kecil. Nah, ada lekukannya di situ. Disitulah tempat menampung air. Ada batu yang dipakai untuk menutup supaya kalau malam itu dia berkumpul airnya, nanti pagi-pagi tinggal geser itu pintu batunya itu, nanti bisa dipakai meminumkan ternak. Ya, kami ya alhamdulillah Tahadus bin Nikmah ada proyek Kementerian Agama itu menelusuri kisah-kisah yang ada dalam Quran. Dan kami ya setiap kami datang ke tempat peninggalannya Nabi Lut, Nabi Syu'aib, Nabi Ayub dan seterusnya yang disebutkan dalam Quran, nah termasuk yang Nabi Musa tadi, Musa Spring itu. Jadi kami bersama-sama dengan orang LIPI ya. Jadi ternyata itu sebetulnya Nabi Musa itu sangat profesional. Jadi walaupun disebutkan dalam kitab-kitab tafsir itu 40 orang baru bisa bergeser batu itu, tapi Nabi Musa sendiri bisa. Alatnya apa? Pakai tongkat. Dari mana dia tahu pakai tongkat? Ternyata setelah ditelusuri, penggunaan pengungkit pertama kali itu di zamannya Nabi Musa itu. Jadi Nabi Musa itu menggunakan tongkat untuk pengungkit itu, menggeser batu itu. Barang besar kalau menggunakan pengungkit itu lebih mudah. Jadi dia profesional. Lalu dikatakan qawiyun amin. Amin itu adalah integritas. Bisa dipercaya. Dia tidak melaksanakan tugas dengan seenaknya. Dia bertanggung jawab. Dia jujur. Nanti kita lihat itu. Apa isi dari integritas. Yang kedua, memiliki kepribadian tak tercelah. Ini semuanya normatif Bapak Ibu ya. Susah juga untuk mengetahui orang ini tidak tercela dan sebagainya ya. Gimana taunya tidak tercela itu? Tetapi ada hal-hal umum yang kalau ada orang, maaf nih, misalnya dia bawa kabur istri orang, nah itu tercela itu. Nggak mungkin jadi dewan hakim itu. Ya, memiliki kepribadian tak tercela. Yang ketiga, memiliki sikap adil. Memiliki sikap adil. Ini juga normatif Bapak Ibu. Bagaimana kita mengukurnya dia adil atau tidak? Susah. Ya. Tapi ada common sense. Ada sesuatu yang bisa kita ketahui bahwa ini track recordnya orang ini memang adil. Walaupun sebetulnya saya punya latar belakang psikologi Bapak Ibu. Saya bisa mengetahui itu. Ada tesnya itu untuk mengetahui seseorang bisa dipercaya atau tidak. Ada tesnya. Tapi kan tidak perlu kita tes nanti kayak kasus Sambo itu mesti pakai lie detector. Nggak perlulah. Kita sudah paham ustaz-ustaz mimpin pondok dan sebagainya. Masa mau dites lie detector misalnya kan nggak perlu. Jadi ini saya bilang bersifat normatif. Memiliki kompetensi minimal satu cabang. Memiliki kompetensi minimal satu cabang yang dilombakan dalam MTQ. Artinya, dia punya keahlian satu bidang. Satu cabang ya maksudnya. Jadi kalau dia ahli misalnya kan kadang-kadang ada yang banyak keahliannya itu. Dia ahli di hifzul Quran. Dia ahli di tilawah Al-Quran, dia ahli di syarhil Quran, dan seterusnya. Paling tidak satu dia miliki, sudah memenuhi syarat. Memiliki reputasi yang baik sebagai Dewan Hakim. Memiliki reputasi yang baik sebagai Dewan Hakim. Dia tidak pernah, itu track recordnya itu, dia tidak pernah tercatat, misalnya sedang bertugas, tiba-tiba meninggalkan tugasnya. Maaf ya, saya ada acara di luar. Padahal itu belum selesai MTQ itu. Atau hal-hal lain yang tercela terkait dengan akhlakul karimah misalnya. Bahkan kalau bisa muru'ah. Muru'ah itu lebih apa? Kalau akhlak itu kan jelas ini. Kalau muruah itu di bawahnya sedikit. Menjadi bahasa Indonesia sekarang marwah.
Ya, muru'ah menjadi marwah hakim. Ya. Jadi kayak misalnya contohnya mungkin makan sambil berjalan dan sebagainya, itu disebut saja muru'ah itu. Ya. Makanya nanti Dewan Hakim itu pada saat dia sudah dilantik, dia tidak boleh berbisik-bisik dengan ofisial. Walaupun dia bisik-bisiknya bukan soal apa, tidak boleh berbicara langsung dengan peserta. Itu masuk dalam kategori ini. Disiplin, sudah mestinya lomba dimulai, masih baru mandi dia. Harus disiplin. Memiliki pengalaman sebagai Dewan Hakim Nasional atau internasional. Artinya sudah punya pengalaman dalam per-MTQ-an, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dia pernah hakim, maka itu sudah menjadi sesuatu yang mudah untuk direkrut menjadi hakim. Lanjut, slide. Ya, terus Mbak, satu lagi. Yang pertama ini kita rinci nih, rincian persyaratan. Jadi nanti kalau ada pertanyaan bisa jawab. Apa saja syarat jadi Dewan Hakim? 1, sehat jasmani dan rohani. Sehat jasmani dan rohani. Ya, nggak mungkin lah menjadi Dewan Hakim misalnya sakit jiwa kan? Nah, gawat nanti itu. Jadi mesti sehat jasmani dan rohani. Memiliki sikap jujur, adil, objektif, bertanggung jawab, berperilaku tidak tercela dan berdedikasi tinggi. Nah, ini diulang lagi. Dirinci, sudah jujur. Wah, ini jujur. Jadi nggak punya track recordnya itu, pernah jadi hakim di tingkat kecamatan, tingkat ini kebetulan atau tingkat provinsi atau tingkat kabupaten, kebetulan anak binaannya itu yang diberikan nilai tinggi, tapi tidak sesuai dengan kenyataan. Hanya anak binaannya yang tinggi, yang lain jadi rendah semua. Kalau sudah dilihat seperti itu berarti ada track record yang kurang baik. Ya, tadi sudah adil, objektif. Kalau salah, ya salah. Kalau salahnya khafi, salah khafi. Kalau salah jali, salah jali. Nah, nggak ada urusan dengan misalnya dari daerahnya, dari anak binaannya, dari pondoknya, dan seterusnya. Dan saya yakin ini sifat-sifat ini, sikap-sikap ini pasti sudah dimiliki para ustadz, para ahlul Quran yang memang tadi itu disebut bertanggung jawab. Yang bertanggung jawabnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus kepada atasan yang SK-kan menjadi Dewan Hakim. Berdedikasi tinggi ini seperti tadi Bapak Ibu, sebelum jamnya dia sudah hadir. Dia tidak meninggalkan tugas sebelum selesai. Dia rampungkan pada saat ada rapat-rapat, dia selalu ikuti rapat itu. So, ada juga hakim yang, Bapak aja yang rapat, pokoknya saya serahkan, terserah Bapak sajalah. Nah, itu tidak boleh begitu. Tetap harus melaksanakan tugasnya sampai tidak ada penghabisan ya. Nah, sampai tugas terakhir. So, begini Bapak Ibu, kalau ada hakim yang di tengah jalan tidak bisa meneruskan pekerjaannya untuk memberi penilaian, maka tidak bisa digantikan orang lain. Andai kata ada hakim tiba-tiba dipanggil oleh Allah, nauzubillah, itu tidak bisa diminta orang lain untuk gantikan tugasnya. Kenapa? Karena
boleh jadi karakter dia memberikan penilaiannya itu berbeda. Sehingga semua nilai yang sudah dibuat itu dianulir semua. Itu sebabnya mengapa penting dedikasi itu. Jangan hanya karena ada undangan ceramah, undangan khutbah Jumat dipikir-pikir karena amplopnya di sana sayang-sayang. Akhirnya saya izin ya, saya meninggalkan tugas. Karena ada yang lain. Nah itu kalau sudah kita komitmen, itu harus sampai selesai. Memiliki ilmu yang memadai tentang objek yang dinilai. Memiliki ilmu yang memadai tentang objek yang dinilai. Katakannya tadi, hakim tajwid. Lah, hakim tajwid itu kan biguna saja nggak tahu. Nah, kacau itu. Ya. Jadi, dia harus memahami betul tugasnya. Tadi salah satunya adalah profesionalitas terhadap aspek-aspek yang menjadi penilaian. Nah, oleh karena itu besok kita akan melihat semua item-item yang harus dinilai itu, kemudian kapan harus dikurangi, kapan harus diberikan nilai, ada seterusnya. Itu sangat rinci, sangat rigid. Memiliki ilmu, kecakapan, dan kemampuan untuk menerapkan sistem perhakiman dan cara penilaian yang berlaku. Dia tahu formnya, dia tahu bagaimana memberikan nilai minimum dan maksimum. Situ sudah ada minimumnya berapa, maksimumnya berapa. Kalau menggunakan teknologi ICT, dia sudah bisa menggunakan ICT itu. Sekarang kalau MTQ Korpri, kebetulan saya diamanahi untuk menjadi ketua Dewan Hakim kemarin untuk MTQ Nasional Korpri. Kalau Korpri itu sudah menggunakan HP, ya. Jadi apa yang diharamkan selama ini di MTQ tidak boleh bawa HP, justru di MTQ Korpri Nasional penilaian lewat HP. Jadi tinggal begitu selesai, tetek. Tapi ini karena dedikasi tinggi tadi, bukan dipakai juga untuk chatting, dipakai untuk lihat WA, enggak. Hanya megang HP kalau sudah waktunya memberi penilaian. Nah, jadi HP-nya tetap di situ, pada saat akan memberikan penilaian, baru mencet. Nah, kalau tidak bisa menggunakan, tidak memenuhi syarat itu. Seperti Bapak Ibu di pertama kali menggunakan penilaian digital itu, menggunakan ICT di MTQ Nasional di Kendari. Nah, itu banyak kiai yang sudah sepuh-sepuh, nggak mencet komputer saja nggak bisa. Akhirnya panggil panitera, tolong pencetin dong. Nah, itu tidak memenuhi syarat itu sebetulnya itu. Jadi harus juga melek teknologi, harus bisa menggunakan aplikasi yang nanti digunakan dalam memberikan penilaian. Berikutnya, pernah menjadi Dewan Hakim MTQ STQH setingkat di bawahnya minimal 3 kali atau sekali yang setingkat. Sudah gini. Ini Bapak ini kan tingkat nasional nanti nih. Ya. Harus sudah pernah menjadi Dewan Hakim 3 kali di tingkat provinsi. Atau sudah pernah sekali di tingkat nasional. Maka untuk tim rekrutmen sudah mudah sekali untuk masuk itu. Wah, mungkin Bapak Ibu bilang, waduh susah juga dong 3 kali, kita aja sekali belum. Nah, tidak usah khawatir, ada yang di bawahnya. Yang di bawahnya begini. Pernah mengikuti pelatihan perhakiman sesuai dengan tingkatannya, bukti sertifikat. Jadi mulai hari ini dapat Bapak Ibu penuhi mengikuti pelatihan perhakiman sesuai dengan tingkatannya, karena ini adalah tingkat nasional. Maka Bapak Ibu itu dipersiapkan untuk menjadi hakim tingkat nasional.
kalau dapat sertifikat besok. Dari mana untuk dapat sertifikatnya? Kalau lulus dalam evaluasi. Kalau tidak, ya angkat tangan kita. Jadi harus dibuktikan sertifikat. Karena nanti dalam rekrutmen hakim itu, riwayat hidup itu, termasuk track record itu, sudah ada itu database-nya, termasuk sertifikat. Begitu klik nama Bapak, Ibu, langsung muncul di situ. Pernah mengikuti pelatihan di Jambi tanggal sekian sampai tanggal sekian, dengan lulus prestasinya sekian. Akan kelihatan. Ya, pernah mengikuti pelatihan perhakiman. Ya, kalau tingkat provinsi, apalagi tingkat kecamatan, kalau istilah orang itu cincai lah udah. Nah, karena Bapak sudah mengikuti nasional, jadi kalau nanti ada minta meragukan, ini tingkat kecamatan, Bapak tanya, wih, saya ikuti tingkat nasional. Di mana? Di Jambi. Sombong. Baik, lanjut. Slide. Apa tugas Dewan Hakim? Nah, sekarang yang saya jelaskan di sini tugas hakim pada saat dia ditunjuk menjadi hakim. Jadi bukan tugas hakim dalam arti keseluruhan, karena tugas hakim itu juga membina dan seterusnya. Tapi yang saya akan jelaskan tugas hakim pada saat dia ditugasi menjadi Dewan Hakim. 1. Memberikan penilaian objektif terhadap kinerja peserta sesuai dengan norma penilaian pada bidang tugasnya. Karena tugasnya berbeda-beda, penilaian di tafsir itu berbeda dengan penilaian di fahmil Quran, ya, dan lain-lain. Di fahmil Quran berbeda dengan khatil Quran, berbeda dengan cabang-cabang yang lain. Itu sudah ada kriteria-kriterianya itu. Nah, kalau di tilawah Anda diberikan nilai sekian maksimum sampai Anda melakukan kesalahan. Kalau fahmil Quran ada normanya. Kalau soal lemparan tidak bisa menjawab atau salah, ya, dia sudah pencet bel, tidak bisa menjawab atau salah, dikurangi 100. Ya. Dikurangi 100 begitu. Kalau benar dikasih 100. Itu normanya begitu. Nggak ada itu nilai 99,5. Dia bulat 100 atau dikurangi. Kalau rebutan. Kalau paket ada. Itu jenjangnya ranknya dari 1 sampai 100, tapi jangan menyulitkan orang lain memberi nilai itu tadi 23,69. Kasihan itu panitranya itu. Ya, jadi memang dimungkinkan antara 1 sampai 100, tetapi jangan menyulitkan orang lain. Saya kan objektif banget Pak, ini memang ya. Tapi dibulatkan saja 60, 70. Kalau 65 masih bisa. Nah, jangan pakai setengah-setengah begitu. Oke, baik. Jadi memberi penilaian objektif terhadap apa? Kinerja. Nah, kinerja. Nah, kinerjanya misalnya tadi Syarhil Quran, dia tuh tampil itu. Dan Bapak Ibu banyak sekali perubahan-perubahan. Jadi saya mohon dengan hormat supaya bisa mengikuti besok semua cabang. Karena sekarang banyak penyempurnaan-penyempurnaan terhadap pelaksanaan MTQ. Termasuk misalnya Syarhil Quran. Kalau kemarin itu kan banyak yang bikin-bikin itu. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu kan begitu, Pak. Nah, sekarang dikembalikan yang netral saja, yang alamiah saja. Assalamualaikum. Ya, nggak boleh banyak gerak. Kalau sampai loncat-loncat di panggung, dikurangi nilainya berapa? Ada sekarang normanya itu. Ya, kan sekarang banyak. Ada musik-musik pakai bersiul-siul begitu, ngotok-ngotok sambil joget-joget.
Nah, sekarang dikembalikan yang natural. Setuju Pak ya? Ya, kalau gitu sepaham kita. Yang kedua, membuat catatan seperlunya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penilaian yang diberikan. Jadi, Bapak Ibu, meskipun ada belangko nilai, kalau masih menggunakan manual ya, apalagi nanti kalau digital, harus Bapak Ibu punya catatan tersendiri yang mencatat, mempertanggungjawabkan nilai yang Bapak Ibu berikan. Kalau Anda mengurangi nilai, kenapa dikurangi? Nah, dia membaca, ini adalah salah, jadi ini salah harakat, ini tabdilul harakat, nah, dan seterusnya. Catat itu. Peserta nomor sekian, bla bla bla. Ya. Suaranya bagus, kenapa? Tulis itu, dan seterusnya. Jadi harus ada catatan. Catatan itu sangat personal. Jadi disimpan saja, bukan untuk dipamer-pamerkan atau nanti dipajang di dinding. Kesalahan nomor sekian ya, nomor peserta sekian ini itu tidak begitu karena itu bersifat rahasia. Jadi ada catatan seperlunya terhadap penilaian yang diberikan. Kadang-kala begini, hakim ketika rapat nanti ini ada perbedaan di nilai. Nah, ada yang tinggi, ada yang rendah. Nah, itu harus tanggung jawab. Kenapa Bapak memberikan nilai rendah? Enggak, saya enggak tahu ya pada saat itu kenapa saya ngasih nilai rendah. Nah, itu enggak pas menjadi hakim itu. Dibuka catatan. Oh, saya memberikan nilai rendah itu karena satu, pada saat dia membaca ini dia salah membaca ini, mestinya dibaca ini tapi dia baca begini. Dua, nah, ada catatan personal. Itu sebabnya dikasih block note Bapak Ibu ya. Kalau menjadi hakim itu. Itu bukan buat disimpan untuk dikasih anak cucu nanti di rumah. Ya. Itu maksudnya catatlah apa yang perlu. Tapi jangan juga semua dicatat. Tentu yang penting-penting saja. Nanti sibuk mencatat, nggak mendengarkan itu peserta itu. Melaporkan penilaiannya kepada ketua majelis. Ingat ya, ketua majelis berarti ketua yang bertugas di cabang itu. Ketua majelis dengan alasan-alasannya saat diperlukan. Jadi setelah menilai, harus menyerahkan nilai itu lewat panitra. Jangan pula, Pak kan ini nilai ini rahasia. Ya tapi kan harus dikumpulkan. Enggak, ini untuk saya rahasia. Ya buat apa Anda menjadi hakim kalau begitu? Harus diserahkan kepada. Yang tidak boleh adalah membocorkan nilai yang Bapak Ibu berikan itu kepada orang yang tidak berkepentingan. Oh, setelah selesai malamnya telepon. Tahu nggak? Peserta nomor ini dari daerah ini saya kasih tinggi karena wah itu nggak boleh itu. Dia bersifat rahasia, memusyawarahkan dan mengambil keputusan yang tepat pada masalah-masalah yang timbul berkenaan dengan penilaian. Jadi prinsipnya adalah musyawarah. Ada hal-hal yang terjadi mesti dimusyawarahkan. Tiba-tiba sedang lomba, listrik mati, ya, atau belnya macet, atau apa saja, gimana? Tentu harus dimusyawarahkan bagaimana langkah berikutnya yang harus dilakukan. Ditunda, oke, ditunda. Karena biasanya peserta tidak akan rela kalau peserta yang lain dia menggunakan mikrofon atau pelantang suara, sementara peserta berikutnya tidak menggunakan pelantang suara. Nah, pasti penilaiannya akan berbeda. Dan seterusnya. Bagaimana kalau pertama ternyata bel itu tidak berbunyi? Kalau sekarang ini belnya sudah menggunakan digital. Ya. Jadi yang menghitung komputer. Kalau manusia itu suka salah, Bapak Ibu. Ini tukang belnya udah ngantuk begitu, lupa dia sudah berapa menit tuh. Ya. Itu soalnya kalau saya menjadi ketua majelis, saya alhamdulillah bisa di Famil Quran, Syarhil Quran, dan makalah.
Jadi di Ambon saya ketua ketua majelis untuk Fahmil Quran, di Kepri itu di Syarhil Quran, di Mataram Makalah, ya, ketua majelis Makalah. Kalau yang bel itu saya nggak yakin orang lain yang megang. Jadi saya meskipun ketua majelis, saya megang langsung itu. Karena sering melihat pengalaman begitu itu. Tukang belnya itu ngantuk. Sehingga ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, begitu ditegur, oh iya Pak, udah lewat. Nah, jangan salah, itu peserta itu, official, itu dia akan mengukur juga itu. Dia bawa stopwatch itu. Dia rekam itu. Ya, jadi mengapa kita harus berhati-hati? Karena mereka rekam. Bukan hanya peserta yang direkam. Kadang-kadang semua yang tampil itu direkam. Sehingga mereka juga membandingkan. Jadi kalau hakim tidak hati-hati, ini peserta sekian salah. Ini kok nilainya nggak dikurangi. Nah, itu bisa dilaporkan ke Dewan Pengawas. Dan kalau itu kesalahan itu sangat fatal, bisa dilaporkan ke Majelis Kode Etik. Kalau Majelis Kode Etik disidangkan seperti pengadilan, nanti bisa diskor, tidak boleh menjadi hakim selama 5 tahun berturut-turut misalnya. Ada Pak, nanti kita lihat. Menetapkan peserta yang masuk babak berikutnya. Begitu juga yang terbaik pada semifinal dan final secara bersama-sama. Jadi harus musyawarah. Jadi jangan tiba-tiba misalnya sudah selesai lomba, langsung pulang. Nah, dia harus ada musyawarah majelis yang harus masuk ke babak berikutnya. Siapa? Meskipun sudah jelas, tetap harus diambil keputusan itu dalam sebuah rapat yang quorum. Merahasiakan semua penilaian yang diberikan, kecuali untuk internal hakim. Panitera cabang yang bersangkutan merahasiakan semua penilaian yang diberikan, kecuali untuk internal hakim atau panitera cabang yang bersangkutan. Itu tadi saya katakan Bapak Ibu. Jadi jangan, oh ini rahasia. Iya, tapi rahasia terbatas namanya. Kalau untuk kepentingan hakim, ya kita harus menjelaskan. Yang tidak boleh kita menyebarluaskan kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Jangan disilakan tidak berkepentingan, karena sebetulnya itu officer itu berkepentingan yang tidak berhak gitu. Kalau ada yang nanya, gimana yang tampil nih? Bagaimana utusan kami? Ya, oh itu rahasia. Jadi nggak boleh disampaikan, meskipun teman kuliah, teman apa, nggak boleh, karena sifatnya rahasia. Wajib menaati kode etik Dewan Hakim. Wajib menaati kode etik Dewan Hakim. Apa kode etik itu? Sekarang kita lanjut. Slide berikutnya. Ya, lanjut aja itu supaya kelihatan tampil. Sampai 5, Mbak. Baik. 1. Kode etik yang berbentuk kewajiban. Apa saja yang wajib dilakukan oleh Dewan Hakim yang masuk dalam kategori kode etik. 1. Berkewajiban melakukan tugas penilaian secara objektif tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau golongan. Nah, kewajiban melakukan tugas penilaian secara objektif. Objektif itu apa adanya, ya. Kalau salah katakan salah, kalau kurang katakan kurang, kalau mesti dikurangi harus dikurangi tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi.
Nah, kepentingan pribadi itu apa? Nah, kebetulan tadi anak binanya itu satu daerah asal, sama-sama satu provinsi. Oh, ini harus saya menangkan ini. Nah, itu nanti kena nanti pasal itu, kode etik. Jadi harus wajib. Itu sebabnya Bapak Ibu, hakim itu juga tidak boleh hakim yang sama. Hakim itu kan rata-rata 9, kecuali Fahmil Quran dan apalagi itu. Yang lain itu rata-rata 9, karena 3 aspek. Ya, jadi misalnya di tilawah, ada bidang lagu 3 orang, ada bidang tajwid 3 orang, ada bidang fasahah 3 orang. Ketiga-tiganya ini, itu menurut aturan, dia tidak boleh duduk berdampingan. Harus mesti diselang-seling. Jadi hakim tajwid, nanti berikutnya hakim fasahah, nanti berikutnya hakim lagu. Karena kalau dia berdekatan, nanti dia tengok-tengok, kamu ngasih berapa nilainya? Ya buatlah, itu nggak boleh. Jadi objektif. Kewajiban bertindak mandiri, bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman, atau wujukan, baik langsung maupun tidak langsung, dari pihak manapun. Ini didatangi itu, atau WA. Tolong bantu peserta kami dari daerah mana. Kalau nanti juara, ya gampang lah Pak, nanti kita bisa umroh lah hadiahnya. Kalaupun ada, sudah diabaikan. Apalagi kalau cuma nanti semua Dewan Hakim majelis ini akan diumrahkan, tapi ketemunya nanti di Masjidil Haram katanya. Kumpulnya di Masjidil Haram. Enggak. Jadi sampai-sampai begini Bapak Ibu. Ini selesai Bapak Hakim, tugas Dewan Hakim, mau pulang ke hotel. Ada ofisial menawarkan, Pak Hakim, Bu Hakim, saya tinggal dekat hotel Bapak, ikut kami. Jangan mau ikut Pak. Karena itu bisa menimbulkan fitnah. Nggak ngapa-ngapain sebetulnya, tapi tetap saja muruahnya tadi dapat ya. Nah, jadi meskipun mobil Bapak belum datang, tunggu saja jemputan untuk hakim. Jangan ngikut sama peserta atau ofisial. Walaupun itu teman dekat, tetap harus menjaga pada saat bertugas. Adapun nanti selesai tugas pulang ke kampung lagi, nggak ada urusan lagi. Kewajiban menghindari perbuatan tercela atau yang dapat menimbulkan kesan tercela. Saya kira ini juga normatif. Janganlah ada peserta Dewan Hakim, mentang-mentang Dewan Hakim, tahu-tahu mendekati peserta, dipegang-pegang bajunya, oh bagus juga baju Anda ini, apalagi rambutnya dipegang-pegang. Nah, itu sudah masuk Dewan Kode Etik. Kewajiban bertindak dan berperilaku sesuai dengan norma agama, hukum, atau susila, serta mampu mempertimbangkan akibat dari tindakannya. Ini juga normatif. Ya, jangan sampai nanti ada Dewan Hakim, Masya Allah Dewan Hakim, tapi nggak sholat 5 waktu. Astagfirullah ini ya. Ini norma agama, norma susila, juga norma hukum. Ya. Kewajiban meninggalkan tugas penilaian apabila memiliki konflik kepentingan yang disebabkan hubungan pribadi, keluarga, golongan, atau hubungan yang diduga dapat memengaruhi objektivitas. Kebetulan anaknya menjadi peserta, dia menjadi hakim di situ. Nah, dia harus mundur itu, nanti digantikan orang lain. Itu soalnya Bapak Ibu, kalau satu babak, misalnya penyisihan, nanti semifinal atau final. Waktu final, ada utusan provinsi yang masuk, dari mana dia diutus, misalnya dari Jambi. Bapak diutus dari Provinsi Jambi di nasional. Ada peserta Jambi yang masuk final, maka Bapak harus dicabut,
menggantikan orang lain. Karena dikhawatirkan ada kepentingan tertentu. Ya, apalagi kalau pegawai negeri datang pula tuh gubernurnya itu, awas ya, sambil menggerutu, melotot pula matanya itu, mau dipindah ke daerah terpencil. Nah, tapi itu nggak ada urusan, hakim itu bebas. Ya. Baik, lanjut, slide berikutnya. Mbak, kode etik dalam bentuk larangan. Ya, kode etik dalam bentuk larangan. Tadi kewajiban, sekarang larangannya. Ya, waduh, ini mepet waktunya nih, supaya diskusi panjang kita. 1. Larangan menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan atau prasangka berdasarkan ras, jenis kelamin, atau kedekatan hubungan dengan peserta. Contoh Bapak Ibu, setelah saya penampilan, Bapak Ibu langsung ngacungin jempol begini. Nah, itu tidak dibolehkan. Walaupun bagus, sudah, bagus saja, tulis saja. Tidak usah ikut-ikut tepuk tangan, apalagi meja ditepuk-tepuk begitu ya. Sementara yang lain, dia diam saja. Nah, jadi, ini kesan keberpihakan. Ya, jempolnya 2 naik. Gitu ya. Tidak dibolehkan. Larangan mengeluarkan perkataan, janji, atau tindakan yang menimbulkan kesan memihak, berprasangka, atau menyudutkan peserta. Ada komentar nih peserta. Peserta dari mana ini? Padahal kita juga nggak boleh tahu peserta dari mana. Makanya digunakan nomor peserta. Tapi pengen tahu, peserta dari mana ini? Oh, dari Medan. Ah, kalau dari Medan nggak bisa lah itu. Dia mau ke mana dia bilangnya. Itu sudah menghina itu etnis. Dari mana ini? Dari Makassar. Oh, Makassar itu apa? Yang tajwidnya aja nih. Oh, ini dari mana? Dari Sumatera Barat. Paling-paling nanti dia baca Lakanui. Nah, Lakanud menjadi Lakanui katanya. Jadi itu nggak boleh sama sekali. Karena itu menyangkut ras dan sebagainya. Dan itu merendahkan. Larangan memberikan keterangan palsu terkait identitas dirinya atau memberikan penilaian palsu terkait musabakah. Jadi ada penilaian palsu terhadap dirinya, kayak tadi itu, sertifikat hakim, dia hapus punya orang lain, lalu ditulis ulang, lalu difotokopi, dikirim. Nah, itu memalsukan itu. Peserta pun tidak boleh. Kalau dulu kadangkala di zaman-zaman di tahun 80-an itu, 90-an mungkin masih bisa. KTP itu belum elektronik. Kadang-kadang Kori itu punya KTP 6. KTP provinsi ini, nggak menang sini, pindah ke provinsi lain, nggak menang, pindah lagi provinsi ini. Kalau sekarang tidak boleh, 6 bulan harus berlaku KTP itu. Mungkin suatu saat tidak boleh sama sekali itu. Kalau sekarang 6 bulan, umur KTP itu baru diakui bahwa dia adalah penduduk di wilayah itu. Larangan meminta atau menerima janji, hadiah, atau pemberian lain dari pihak yang memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung. Jadi Bapak Ibu, belum baru sampai di hotel, sudah ada paket. Isinya apa? Nomor peserta dari daerah saya, dari ini Pak, segini tolong. Isinya ada kotak begitu. Ya. Itu sudah ada tanda-tanda itu. Jangan diambil, tolak saja, kembalikan. Larangan mengabaikan fakta yang dapat berpengaruh pada penilaian atau dengan sengaja membuat pertimbangan yang
menguntungkan atau merugikan peserta. Jadi, bukan ada aturan-aturan. Misalnya begini, kalau syarhil Quran itu kan regu, mestinya 3. Kalau berhalangan 1, masih boleh dilanjutkan 2. Tapi kalau tinggal 1, tidak boleh tampil. Tapi karena ini daerahnya, nggak apa-apa lah tampil. Kan kasihan jauh itu, pesawatnya berapa biayanya itu. Udah tampil saja lah. Nah, itu menyalahi aturan. Tidak boleh. Yang namanya regu mesti lebih dari 1. Begitu juga fahmil Quran. Karena regu, ya, itu kalau cuma 2 regu, nggak boleh bertanding itu. 3 atau 4. Dan seterusnya ya. Larangan mengungkap atau menggunakan informasi terkait penilaian yang bersifat rahasia untuk tujuan yang menyalahi tanggung jawab. Bapak Ibu, ada hakim yang merasa ingin menunjukkan bahwa saya telah berbakti dan berkhidmat ke provinsi saya. Begitu selesai begitu itu udah terkumpul nilai, teleponlah bosnya itu. Bos, ini bosnya ketua LPTQ atau sekdanya atau siapalah. Payah loh bos itu kan memberikan nilai rendah sekali. Kalau saya berikan nilai tinggi, nah itu semuanya menjadi hakim yang tercela. Dan itu kalau terungkap Bapak Ibu nanti kena kode etik. Apa konsekuensi dari kode etik? Lanjut, slide berikutnya. Sanksi. Nah, ada sanksinya. Sanksinya Bapak Ibu, sanksi administratif. Tentu bukan sanksi pidana. Ya, karena yang namanya organisasi profesi hanya bisa memberikan sanksi administratif, bukan sanksi kurungan. Nggak ada tuh pasal-pasal junto pasal sekian, apabila dihukum 3 tahun berturut-turut. Nah, itu tidak. Karena itu sifatnya bukan pelanggaran pidana. Hanya pelanggaran etik. Ya. Saya, Bapak Ibu, periode yang lalu menjadi Majelis Kode Etik DPR. Ya. MKD namanya. Jadi kalau kita sidang itu, ini sebagai gambaran, nanti kode etik sama juga, karena kami kode etik itu di DPR. Jadi kalau ada anggota DPR yang melanggar etika, bukan melanggar pidana ya. Kalau melanggar aturan-aturan pidana itu ke pengadilan. Tapi kalau melanggar kode etik itu di sidang. Itu pakai toga seperti hakim juga. Pakai palu juga. Dan itu ada saksi-saksi ditanya dan sebagainya. Nah, kira-kira prosesnya seperti itu. Sanksinya apa? Kalau yang ringan, teguran lisan. Saya berapa kali karena jadi pengawas, itu biasa menegur secara lisan. Ada sambil menilai, hakim menilai, baca koran. Ya, baca koran. Itu ditegur. Nggak boleh Anda. Teguran tertulis. Dibuat tertulis. Kalau pelanggarannya lebih tinggi dari tadi. Pembebas tugasan dari hakim. Jadi bisa diusir dari majelis itu. Anda tidak layak menjadi hakim. Nah, diusir. Larangan menjadi dewan hakim selama 3 sampai 5 tahun berturut-turut. Ya. Tapi ini tidak ada, itu maksimal 5 tahun ya, tidak nanti dilarang menjadi hakim seumur hidup, enggak juga. Ya, paling tinggi 5 tahun itu pun kalau sangat berat.